Indonesia memiliki rencana strategis ambisius untuk menjadi raja industri kapal sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Rencana ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan industri galangan kapal domestik, inovasi teknologi, pemerataan pembangunan, hingga kolaborasi lintas sektor. Sebagai negara maritim dengan ribuan pulau dan garis pantai yang sangat panjang, Indonesia menyadari potensi besar yang dimiliki dalam sektor perkapalan. Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kekuatan dan kemandirian di sektor maritim. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan impor kapal dan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia dapat memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menembus pasar internasional. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, beberapa langkah strategis telah dan akan diimplementasikan. Pemerintah bersama pelaku industri berencana untuk memperluas kapasitas galangan kapal di berbagai daerah. Langkah ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan menciptakan efek berantai dalam sektor logistik, energi, dan transportasi. Peningkatan daya saing internasional harus didukung oleh inovasi teknologi. Penggunaan teknologi canggih dan standar internasional seperti SOLAS, Safety of Life at Sea, menjadi kunci untuk menjamin kualitas serta keselamatan kapal yang diproduksi. Pemerintah memberikan insentif investasi serta regulasi yang mendukung guna mendorong para investor dan pelaku industri dalam melakukan modernisasi serta ekspansi kapasitas produksi. Kerjasama antara pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan industri swasta sangat penting. Melalui kolaborasi tersebut, transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan optimal. Selain kapal komersial, rencana ini juga mencakup pengembangan kapal perang dalam negeri untuk mendukung modernisasi TNI AL. Dengan demikian, kemampuan pertahanan nasional akan meningkat. Seiring dengan berkembangnya industri perkapalan lokal, industri kapal tidak hanya menjadi penyedia alat transportasi laut, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan kemampuan memproduksi hingga ratusan kapal baru setiap tahun dan menangani ribuan unit perbaikan kapal, industri ini dapat menciptakan lapangan kerja yang luas, menggerakkan sektor-sektor pendukung seperti logistik, perikanan, dan pariwisata, meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui ekspor kapal dan jasa perkapalan. Meskipun memiliki potensi besar, industri perkapalan Indonesia menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan global yang ketat. Contoh, Korea punya Daewoo dan Hyundai, China punya Mitsubishi Heavy Industry, China COSCO Shipping, China Shipbuilding Industry Corporation, dan China Merchant Shipping. Keterbatasan teknologi dan inovasi jika tidak ada kolaborasi yang maksimal, keterbatasan infrastruktur pendukung di beberapa daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia telah merumuskan strategi jangka panjang yang mencakup peningkatan investasi, pengembangan SDM, dan perbaikan infrastruktur pendukung di sektor perkapalan. Rencana Indonesia untuk menjadi raja industri kapal adalah upaya menyeluruh yang melibatkan modernisasi teknologi, ekspansi kapasitas produksi, dukungan regulasi, dan sinergi antar sektor. Langkah-langkah strategis ini tidak hanya akan meningkatkan kemandirian nasional di bidang perkapalan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, sekaligus mengukuhkan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim yang tangguh.